Selamat pagi anak-anak semua, berjumpa kembali dalam pembelajaran kita kali ini. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup dengan subtemanya hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Anak-anakku, ini akan membahas tentang manfaat tumbuhan yang ada di sekitar kita, serta hak dan kewajiban apa yang kita harus laksanakan berkaitan dengan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Anak-anakku, beberapa hari yang lalu kita sudah membahas tentang tumbuhan padi. Padi banyak dimanfaatkan dan sebagian besar oleh orang Indonesia merupakan sebagai makanan utama. Dengan banyaknya manfaat yang kita peroleh dari tanaman tersebut, maka selain sebagai bahan makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat tersebut, namun kita juga wajib dan bijak dalam menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat tersebut adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Kita perhatikan di sini ada Benny dan adik Benny. Benny selalu menghabiskan makanannya, dia selalu mengambil makanannya secukupnya. Sedangkan adiknya berkebalikan. Sering tidak menghabiskan nasinya dengan alasan karena sudah kenyang. Berkali-kali diingatkan oleh ibunya, namun adik Benny belum juga mau menghabiskannya. Bisa kita bayangkan apabila setiap orang mempunyai perilaku yang sama seperti adik Benny. Berapa banyak nasi yang terbuang-buang sia-sia setiap hari. Berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari. Karena otomatis dengan membuang makanan, secara otomatis juga membuang energi, membuang sia-sia apa yang sudah kita peroleh dari alam ini. Karena itu, selain dapat menikmati, kita juga wajib bijak dalam menggunakannya. Yaitu, sudah Ibu jelaskan tadi, tidak diperkenankan untuk membuang-buang makanan. Karena kita wajib menjaga ketersediaan sumber daya alam serta ketersediaan energi yang sudah kita dapatkan. Mari kita perhatikan tabel yang ada di sini. Di sini memang diberi judul berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Yang perlu kita ketahui, untuk bisa mendapatkan nasi yang siap makan, kita memerlukan setidaknya 120 sampai 132 hari. Hari pertama sawahnya dibajak dulu. Kemudian hari ke-21 sampai 30 hari persemaian atau bibit yang sudah disemaikan tadi baru kita tanam. Hari ke-100 padi mulai berbiji. Dan hari ke-120 padi mulai menguning dan bisa dipanen. 122 hari padi diambil dari sawah, kemudian harus dijemur dulu di bawah sinar matahari dan digiling. Setelah biji padi siap jadi beras, maka baru bisa kita nikmati, baru bisa kita makan. Karena itu berpikirlah kalian ketika membuang-buang nasi, karena dibutuhkan waktu setidaknya 132 hari untuk kita bisa menikmati nasi. Kita perhatikan gambar berikut, gambar A, gambar B, dan gambar C. Di gambar A,
ada beberapa orang yang sedang menebang pohon. Kemudian gambar B menanam pohon, di gambar C merusak pohon. Apa yang kamu pikirkan tentang tiga gambar ini? Berdasarkan dari gambar A, gambar B, dan gambar C, memang tindakan yang kurang baik, terutama di gambar A dan gambar C. Dampak bagi gambar A dan gambar C yaitu selain hutan menjadi gundul, banyak tanaman rusak. Dampaknya bagi orang lain juga ketika hutannya gundul menyebabkan banjir dan longsor. Orang lain tidak menikmati keindahan, berbeda dengan yang dilakukan pada kegiatan B. Menjaga lingkungan menjadi hijau, orang lain juga dapat menikmati lingkungan yang asri, udara menjadi segar. Apakah perbuatan di ketiga gambar tersebut melanggar hak? Tentu saja, terutama di kegiatan A dan di kegiatan C. Karena keduanya melanggar hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, melanggar hak orang lain untuk mendapatkan udara yang sejuk. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Tentu tidak, terutama untuk gambar A dan sudah melaksanakan kewajibannya otomatis seharusnya memanfaatkan hutan dengan bijak. Tetapi pada gambar A belum melaksanakan kewajibannya. Begitu juga dengan gambar D. Sedangkan pada gambar B sudah menanam tanaman, artinya dia sudah menjaga kelestarian alam. Apakah yang sebaiknya dilakukan untuk gambar A dan gambar D? Sebaiknya tidak menabang pohon sembarangan. Perlu ada sanksi pada orang yang melakukan penebangan liar. Serta di gambar C, kita tidak boleh merusak tanaman. Untuk yang gambar B, selain menanam tanaman, kita juga bisa mengajak orang lain untuk ikut melakukan kegiatan tersebut atau meniru kegiatan yang dilakukan. Anak-anak sekalian, kita memang harus bijak memanfaatkan tumbuhan, yang berarti kita menghematnya. Tidak membuangnya, tidak mengambil secara berlebihan, dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman, udara yang sejuk, dan sebagainya. Mari kita perhatikan beberapa cuplikan video berikut ini, agar kalian semakin bisa memelihara tumbuhan yang ada di sekitar kita. Anak-anakku, mari kita jaga kelestarian hutan, karena dengan adanya hutan maka ketersediaan semakin melimpah. Jika hutannya banyak yang gundul, otomatis akar-akar yang bisa menyimpan air juga akan semakin berkurang. Demikian anak-anakku tadi beberapa kewajiban yang bisa kita lakukan dalam melaksanakan kewajiban terhadap tumbuhan yang ada di sekitar kita. Beberapa sikap
Ada beberapa sikap yang bisa kita laksanakan, terutama dalam hal yang sederhana. Misalnya menyiram tanaman setiap hari, karena dengan menyiram tanaman yang kita tanam, dampaknya akan bermanfaat bagi lingkungan juga. Tanaman dapat tumbuh sehingga lingkungan menjadi indah. Contoh sikap yang belum bijak terhadap tumbuhan yang terutama merusak tanaman, malas menanam, ataupun malas merawat tumbuhan. Sehingga apabila kita mempunyai sikap yang belum bijak terhadap tumbuhan, tanaman akan menjadi mati dan jumlah tumbuhan berkurang. Jika jumlah tumbuhan berkurang, otomatis oksigen yang disumbangkan oleh tumbuhan juga akan berkurang. Sehingga udara menjadi panas, gersang, dan sebagainya. Nah, ketika tanaman kita sudah berbunga, biasanya banyak dihinggapi oleh kupu-kupu. Kita akan membuat kolase dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Ini yang harus kita untuk membuat kolase atau karya seni tempel pada permukaan gambar, yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah menyiapkan bahan-bahannya. Daun, batang tumbuhan, dan lem. Kemudian buatlah sketsa gambar yang kamu sukai. Seperti ini. Kemudian aturlah daun-daun atau batang tumbuhan menutupi sketsa tadi. Perhatikan ukuran, perpaduan warna dan bentuknya. Tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Tempel dengan serapi-rapi sesuai dengan kreativitas kalian. Pajanglah karya seni dari tumbuhan kering tersebut. Untuk sketsanya tidak harus berbentuk kupu-kupu. Akan berkreasi, sesuaikan dengan bakat dan kemampuan kalian masing-masing. Demikian anak-anak, tetap semangat, teruslah mengasah kompetensi diri, perbanyaklah membaca dan teruslah berdoa. Untuk mengasah keterampilan kalian, buatlah sebuah kolase dan tanamlah sebuah tumbuhan, satu pohon atau satu tumbuhan di rumah kalian masing-masing. Amatilah setiap hari pertumbuhannya dan rawatlah dengan baik agar tanaman yang kalian tanam bisa tumbuh dengan subur dan baik.